Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Informatika. Oke teman-teman, kali ini kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Yang pertama saya bakal memperkenalkan beberapa tools dasar gitu ya, atau kontrol-kontrol dasar di Adobe After Effects ya. Oke, teman-teman coba perhatikan nih. Ketika saya buka nih objeknya kayak gini, After Effects-nya kayak gini, saya buat komposisi baru ya. Software-nya, misal saya buat yang 1080 aja deh. Lalu kita buat oke. Itu bagaimana cara kita sebelah sininya kita setting untuk satu kamera untuk menyesuaikan sama teman-teman nih. Oke, yang pertama teman-teman nih, kita yang bakal kita bahas adalah yang namanya di sini ada selection tools, yang kedua namanya hand tool, yang ketiga namanya zoom tool, lalu di sini ada rotation, yang terakhir ada kita yang namanya kamera gitu ya. Oke, pertama nih teman-teman, kita masukkan dulu objeknya biar masuk sini ya teman-teman ya. Kita import aja. File, klik kanan, import file. Atau teman-teman bisa masukkan file, import file. Misal saya gunakan yang ini sama yang ini. Saya gunakan ketika dua file dalam bentuk AI gitu kan. Teman-teman bisa pencet Ctrl L sampai tekan Ctrl L, pilih yang satunya lagi sehingga terseleksi dua. Lalu teman-teman klik import gitu ya. Oke, sini udah ada nih yang ini cover buku previewnya, yang satu lagi logo Degavi ya. Terus saya sorot jadi untuk bawah, tinggal sorot saja sehingga saya seperti ini. Pertama, ya tools pertama yang bakal saya jelaskan adalah namanya selection tool. Atau teman-teman bisa gunakan V gitu ya, pada keyboard tekan V pada keyboard. Ini fungsinya buat apa sih? Ya ini buat menggeser gitu, menseleksi gitu ya teman-teman nih. Menseleksi objek gitu ya, mau digeser, mau apa, ini menggunakan selection tools gitu ya teman-teman nih. Oke, terus pertama nih teman-teman, misal saya ketika ada lagi nih, satu lagi namanya hand tool teman-teman nih. Atau teman-teman bisa gunakan tombol H pada keyboard. Ini untuk menggeser-geser dari stage-nya ini nih, kalau saya bilangnya stage-nya gitu ya. Atau artboard kalau di A itu artboard-nya gitu ya. Itu teman-teman geser gitu kan ya. Ini untuk hand tool gitu ya. Satu lagi namanya zoom tool, teman-teman bisa pencet Z pada keyboard. Untuk fungsinya buat apa sih teman-teman nih? Zoom tool tuh zoom gitu ya. Kalau teman-teman ingin zoom zoom in, zoom out-nya teman-teman pencet Alt, klik saja. Atau teman-teman bisa pencet scroll mouse kanan atas bawah gitu ya untuk zoom in, zoom out gitu ya. Terus Kak, ada lagi nggak shortcut untuk ketika kita misalnya seperti ini, saya pengen shortcut-nya yang menggunakan hand tool teman-teman gimana caranya? Teman-teman bisa gunakan spasi gitu ya. Seperti ini gitu ya. Tekan spasi lalu geser-geser saja ya. Kita scroll kembali, kita masukkan ke view lagi, selection tuh. Paham ya teman-teman ya? Ini ya, fungsi-fungsi dasarnya ada seperti itu teman-teman. Bisa saya buat seperti ini. Kalau kita bakal masukkan ke efek bagaimana yang namanya 3D, tiga dimensi gitu ya teman-teman. Teman-teman klik di sini. Kalau teman-teman yang ininya nggak ada nih, switch-nya nggak ada. Saya bisa teman-teman kayak gini, teman-teman klik saja sebelah sini nih. Ada toggle switch atau nodes. Teman-teman klik di sini untuk tiga dimensinya. Dua-duanya gitu ya. Fungsinya buat apa sih teman-teman nih? Oke, kita lihat di sini kita buat dua layer, view-nya untuk dua layer. Itu view. Oke, lihat nih. Teman-teman bisa lihat ya di sebelah sini ya. Yang layar pertama ini untuk active view, yang sebelah sini nih untuk active view, untuk yang melihat realnya. Di sini ada topnya gitu ya. Atau kita ngeliat di bagian atasnya. Ketika kita geserkan, teman-teman bisa klik ke sebelah sini, klik sebelah sini, kita geserkan nih untuk sudutnya. Oke. Ini depan, belakang gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan ini. Satu lagi, ketika kita makin ke depan, kameranya ini semakin besar gitu ya, semakin gede gitu ya teman-teman nih. Di depan objek atau teman-teman bisa geserkan sebelah sini. Ini seakan-akan teman-teman ngatur orang gitu ya, posisinya mau di mana gitu kan. Teman-teman bisa atur menggunakan top view gitu kan. Untuk sumbu Y-nya, sumbu X-nya gitu ya. Y, X gitu kan. Z, Z hanya bisa ke atas bawah gitu kan. Untuk Z-nya sebelah sini.
Oke, kita pindahkan yang sebelah sini, sebelah sini geser. Atau teman-teman bisa gunakan di sebelah sini. Untuk yang sebelah sini bisa dilihat di logo Switch. Ada transform. Di sini udah ada posisinya gitu ya. Posisi X, posisi X-nya, X, Y, garis Y, dan ini garis Z-nya gitu ya. Oke, misal teman-teman, kita buat sebuah animasi sederhana gitu ya menggunakan ini. Kita buat posisinya awalnya di belakang, sebelah sini di belakang. Kita buat di detik pertama ini misal tuh ya, ini kita di depan gitu ya. Tiba-tiba ada depan seperti sebelah sini ya. Kita rubah ini menjadi depan kamera gitu ya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Mereka sangat mudah sekali gitu ya teman-teman ya. Atau teman-teman ketika sudah beres nih teman-teman, teman-teman ingin menghilangkannya, teman-teman bisa pencet U saja. Dan kita bisa menggunakan blurring di sebelah sini gitu teman-teman ya. Untuk blurnya gitu ya. Sehingga hasilnya seperti apa? Oke, kalau teman-teman ingin ini terlalu lama, teman-teman tinggal geserkan saja. Bisa seperti ini bisa. Teman-teman lihat ya sebelah sini ya. Objeknya awalnya di belakang kamera tiba-tiba ke depan. Paham ya? Gitu teman-teman ya. Jadi kayak nembus gitu ya teman-teman ya. Atau teman-teman ketika sebelah sini teman-teman kita hilangkan dulu sebelah sininya. Teman-teman atur nih sebelah sini Z-nya itu di belakang sebelah sini nih. Belakang agak jauh gitu ya, agak jauh. Lihat posisinya, kita buat, kita play. Gitu teman-teman. Hasilnya seperti ini. Lo lihat tuh, ketika kita play manual ya, set, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, dan semakin ke depan gitu ya. Kayak yang nembus gitu ya. Ini untuk dasarnya itu teman-teman. Nah, ya teman-teman, sampai sini ya. Oke, selanjutnya. Ketika teman-teman ingin menghilangkannya, teman-teman klik unpositionnya saja. Sehingga hilang posisinya gitu ya. Kita atur lagi ini ke depan lagi. Yang sebelah sini kita atur ke depan. Depan objek atau rata dulu ya. Objeknya saja. Oke, selanjutnya teman-teman. Kita bakal bagaimana cara menggunakan eh rotasi. Kalau rotasi sepertinya ini ya teman. Teman-teman bisa rotasi. Objeknya mau rotasi mau gimana? Teman-teman tinggal klik saja gitu ya. Nih. Atau bisa tuh saya hilangkan dulu yang ini biar teman-teman kelihatan ya. Teman-teman klik ini, lalu klik kiri, di sebelah sini geser-geser saja. Sehingga objek itu terrotasi gitu ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Ini rotasi gitu ya teman. Paham ya teman-teman ya untuk rotasi. Lalu misalnya tuh teman-teman ada kesalahan, teman-teman pencet CTRL lalu Z gitu ya kan. CTRL Z ulangi terus klik gitu. Atau undo gitu ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita bakal menggunakan kamera nih seperti ini. Nah, tetapi ketika kita menggunakan kamera, teman-teman eh, harus membuat sebuah kamera sebelah sini dulu. Caranya gimana? Teman-teman klik kanan, new, atau teman-teman klik kamera. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan tipenya, teman-teman. Ada one note kamera, ada two note kamera gitu, teman-teman. Jadi ada dua gitu kan, ada dua pilihan. Ini udah lengkap itu, teman-teman ya. Kalau nama kameranya teman-teman bisa custom. Untuk presetnya teman-teman bisa atur nih untuk ukuran lensanya gitu ya. Berapa milimeter gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa atur ukuran lensanya, gimana nya gitu kan. Di sini juga udah lengkap gitu ya. Untuk zoomnya sekitar berapa, untuk film size-nya berapa, untuk focal lens-nya berapa milimeter. Ada DOV juga, deep of field juga. Bisa waktu zoom, unitnya milimeter atau measure gitu kan. Ada pixel, inch atau milimeter. Kalau misal filmnya atau apakah horizontal atau vertikal atau diagonal juga bisa teman-teman ya. Oke, saya setting untuk 35 mm deh ya, biar kita kelihatan ya. Seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, ini adalah kameranya gitu teman-teman. Ini adalah letak kameranya. Kita lihat di sini yang klik dulu sebelah sini, yang topnya. Kita pilih yang namanya left atau left sebelah sini. Ini adalah posisi kameranya gitu teman-teman nih.
Ini berada di kita ngeliatnya di sisi kiri. Terus kita pengen geser gitu ya teman-teman nih objeknya. Teman-teman bisa lihat sebelah sini. Kita gunakan selection tool. Kita geser ke atas. Bawah. Ini bisa gitu ya, menggunakan kamera gitu ya. Atau teman-teman ingin zoom, kita klik dulu kameranya. Ya, ini seakan-akan menggunakan kamera. Tapi kalau kamera ini semua objek yang ada di bawahnya ini terseleksi gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Atau teman-teman bisa dilihat di sebelah sini ada namanya transform. Di sini ada positionnya teman-teman bisa atur. Ini untuk Y-nya, Z-nya. Oke, kita buat top aja ya, top sebelah sini. Untuk sebelah sini kita gunakan top saja teman-teman ya biar kelihatan. Ini untuk topnya atau sorry top sebelah sini ya. Kameranya sebelah sini ya teman-teman ya. Oke, yang sebelah sini one view saja. Oke, kita geser. Kita geser one view saja. One view saja kita gunakan top sorry to view sebelah sini top sebelah sini ya kelihatan ya kameranya ya. Di sini teman-teman lihat nih, ini untuk maju mundur dari kameranya gitu ya. Semakin maju semakin besar, besar gitu ya teman-teman ya. Untuk ini untuk Y-nya gitu ya. Maju atas bawah gitu ya. Teman-teman bisa atur di sebelah sini juga. Teman-teman tinggal klik geser saja mouse-nya. Oke untuk posisinya untuk setnya juga. X-nya gitu ya teman-teman. Selain itu teman-teman di sini juga teman-teman bisa gunakan dari kamera optionnya ini. Ada namanya zoom. Teman-teman bisa gunakan zoom gitu ya. Zoom in, zoom out gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan zoom atau DOV-nya kita on kan. Teman-teman bisa gunakan DOV juga. Fokusnya segimana gitu ya. Teman-teman bisa atur gitu ya. Fokus distance-nya mau segimana gitu ya. Teman-teman bisa atur juga gitu ya. Untuk cara penggunaan kameranya nanti kita bakal jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oh di sini ada petutnya juga gitu kan. Teman-teman ini udah lengkap gitu ya teman-teman. Ada blue levelnya, ada irisnya, ada iris rotasinya gitu ya. Teman-teman ini udah lengkap banget di sini. Itu penggunaan kameranya gitu ya. Oke, ini mengenai materi dari bagaimana kita masukkan sebuah import sebuah objek, lalu kita sudah membuat 3D juga, kita buat sebuah position, animasi sederhana juga tadi. Dan yang terakhir kita adalah membuat sebuah kamera, memfungsikan sebuah kamera gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk kali ini cukup sekian teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetap belajar dan tetap semangat.